Sejak mewabahnya virus corona di Indonesia, tim medis dan para medis yang berjibaku memenangkan perang melawan COVID-19 diberikan gelar baru Garda Terdepan. Mereka yang tidak hanya mendapatkan gelar baru, namun mereka juga dijanjikan insentif yang lumayan besar, sebagaimana pidato Presiden Jokowi sekitar bulan Maret lalu. Untuk dokter spesialis sebesar 15 juta rupiah, dokter umum dan gigi sebesar 10 juta rupiah, bidan dan perawat 7,5 juta rupiah, serta tenaga medis lainnya 5 juta rupiah. Namun, wacana itu hingga kini tak kunjung cair. Beberapa dokter yang tergabung dalam tim medis maupun para medis yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 sesungguhnya sangat berharap insentif itu terrealisasi. Apalagi para medis yang sudah mengabdikan loyalitasnya dalam menangani virus yang menjadikan desa Bondalem menjalani karantina desa tersebut. Beberapa para medis yang identitasnya minta dirahasiakan bahkan mengaku telah beberapa kali mengisi belangko isian yang konon untuk memenuhi syarat pencairan insentif. Yang terakhir, mereka diminta menyetor rekening masing-masing. Namun hingga kini, harapan itu hanya tinggal harapan. Padahal kerja dalam kondisi tertekan dengan resiko di depan mata butuh persiapan yang lebih matang melalui multivitamin, apalagi bagi tenaga kontrakan. Dikonfirmasi terpisah di Rut RSUD Kabupaten Buleleng, Dr. Gede Wiartana di ruang kerjanya pada Jumat 15 Mei menegaskan, juknis tentang tata cara pencairan insentif sebagaimana SK Menteri Kesehatan nomor HK.01-07-Menkes-307-2020 tertanggal 27 April 2020 baru disosialisasikan melalui video conference oleh Kementerian pada Kamis 14 Mei. Selama ini pihaknya kesulitan menentukan kriteria siapa yang berhak menerima tunjangan itu mengingat juknis belum turun. Mereka yang berhak atas tunjangan itu adalah petugas yang bersentuhan langsung dengan pasien COVID-19. Jadi nanti berdasarkan real yang dia laksanakan. Ini ke real. Maksudnya kalau 15 hari dan tiap hari dia bekerja 15/30 kali nilai nominal yang istilahnya nominal maksimal yang mulai. Nominal maksimal tunjangan yang dia dokter Andi misalnya 15 juta. 15 juta. Jadi 15/30 kali ini. Ini kita real pakai yang ini. Real yang pakai. Kurang lebih hitung-hitungannya selama bulan Maret sampai dengan ini. Baru hari ini kita yang kalkulasi nih, belum kita ini akan tiang anukan dengan semua teman yang terkait ya, paling enggak dengan koordinatornya hari Senin. Jadi mekanismenya begitu. Jadi nanti siapapun yang tugas itu aja yang dapat, yang langsung berhubungan dengan pasien. Sekali tiang misalnya enggak akan dapat, walaupun kita repot ya mengurus logistiknya tapi tentu orang masuk. Tidak bersentuhan langsung. Tidak bersentuhan langsung. Nah, ini gininya. Jadi ininya adalah yang bersentuhan langsung. Mungkin ini tugas kita sehari-hari. Di Rut RSUD Buleleng, Dr. Gede Wiartana menambahkan, usulan yang disampaikan kepada Dinas Kesehatan akan diverifikasi kembali sesuai tingkatan sambil menunggu pengucuran dana dari pemerintah pusat. Tunjangan masing-masing tenaga medis dan para medis akan masuk ke rekening masing-masing. Itu kita membuat usulan dengan nama-namanya siapa, dokter spesialis, Pak Bidan siapa, berapa kali tugas, dokter umum dan sebagainya. Itu kita usulkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Nanti Dinas Kesehatan Kabupaten memverifikasi. Kita internal pun memverifikasi. Tim verifikator ada internal lagi, mereka memverifikasi. Setelah itu kita ajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Dinas Kesehatan Kabupaten melanjutkan kita sesuai dengan permenkesnya. Nanti diverifikasi juga di Dinas Kesehatan Kabupaten. Setelah dianggap sudah cukup, ada personil, ada SK, kemudian ada verifikasi, ada SPMT sudah melaksanakan tugas. Ini kelengkapan ini berkas dikirim ke PPSDM. Badan pengembangan sumber daya manusia Kementerian Kesehatan.
enten anunya mekanismenya. Masih lama ini ya prosesnya. Masih lama nih Pak. Jadi itu pun nanti diverifikasi juga. Nah, kalau disetujui, ya, nikah akan diajukan ke Kementerian Keuangan. Nanti dari Kementerian Keuangan, niki menjatuhkan ke daerah, ya lah daerah dulu, dan dari daerah kemudian baru ke rekening masing-masing. Sebelumnya 10 para medis di lingkup RSUD Buleleng mengundurkan diri karena mereka takut akan dampak COVID-19 sehingga memaksa manajemen RSUD melakukan rolling penempatan para medis. Nah, ini karena kekhawatiran aja Pak, ketakutan. Jadi begitu pertama kan memang positif, takut. Ada yang pindah memang Pak? Ada juga yang pindah. Memang ikut suami. Ya. Tapi yang keluar ya karena rasa takut. Nika yang besar mempengaruhi kontrak tentu nanti ya karena nika haknya juga ya. Sehingga ya kita ya setuju yang tidak memaksakan. Nah, kita terpaksa relokasi SDM nih. Makanya tenaga di Leli 2 namanya yang di atas itu kita turunkan, kemudian ring VVIP kita gunakan juga, jadi kita relokasi penempatan. Kebetulan VVIP kadang 1-2 sedikit kita optimalkan tenaga yang ada,